Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya ada eh, buat soal McFlurry ya. Soal nomor 3 tentang fluidostatis. Jadi di sini ada soalnya eh, pressure in spiral tank. Spiral kan berarti bulat gitu ya, berbentuk bulat. Tekanannya berapa gitu. Nah, ini kalau misalnya kita soal itu pressure-nya dalam PSIA dan kilonewton per meter persegi, atau enggak dia ini ya apa ya, kilonewton per meter persegi. Terus kita tahu juga eh, tekanan atmosferiknya 14,72 PSIA dan apa tingginya tuh 8 feet. Sementara densitas ini fluidanya ini ya apa, minyak ya, sekitar 0,922 gram per sentimeter kubik gitu. Jadi kita ini aja ilustrasi ini biar gampang. Jadi kan ini ada lingkaran gitu ya. Terus gimana ya? Aduh, ini nih. Nah ini tuh dia kan ada P0 ya kan, 14,72 PSIA gitu. Nah ini ternyata tinggi tangkinya tuh 8 feet tuh. Nah ini P2 nya berapa gitu. Terus ini kita tahu kan ada cairan ya di sini, oil itu. Densitas oilnya tuh 0,922 gram per sentimeter kubik. Nah, dia kan minta dalam English unit dan SI ya. English tuh yang PSIA, kalau SI itu yang kilonewton per meter. Kita coba mulai ngerjain dari yang English unit dulu. Kalau misalnya kita punya opernya itu 0,922, nah ini dikali 62,43, jadi bisa dilihat ini convert gram per sentimeter kubik ke pound meter feet kubik. Itu hasilnya 57,56 pound meter per feet kubik gitu. Nah terus kita juga kita punya persamaan di buku Gian Kopis tuh sama 2, iya, persamaan 2,25 gitu. Kita tahu P2 itu ya, sama dengan H2 dikali rho A kali G per GC tambah P0 gitu. Kan P2 sama dengan 8 dikali 57,56 dikali 32,174 per 32,174 tambah, ini kita ubah dulu nih. Ini kan masih inch ya, in kuadrat to feet kuadrat, makanya kita nanti kali 1/144, karena kan 1 in tuh sama dengan 1/12 feet kalau nggak salah. Jadi tinggal nanti dikuadratin aja gitu. Sorry, ini tambah ya, tambah 14,72, itu nanti nilai P2 nya sama dengan 17,92 PSIA, atau dia kan sama dengan pound per in ya.
sorry, ini fit. Ini fit kuadrat in kuadrat harusnya. Iya, ini 1 fit. Satu fit sama dengan 12 in. Gitu kurang lebih. Terus kita tahu juga kalau di SI unit tuh satuan SI P2 nya sama ya, H2 dikali rho A dikali G tambah PO. Cuma kan di SI unit ini udah G per GC gitu kan. PN nya kita tahu itu 14,72 itu kan dikali 6,89476. Ini buat ngubah ke dari PSIA ke apa namanya, Newton per meter kubik. Hasilnya tuh 101,5 kali 10 pangkat 3 Newton per meter kuadrat. Kita tahu juga nilai H2 berarti kan begitu 8. Kita ubah feet ke meter gitu, 3,2808. Misalnya 2,438 meter. Terus kita tahu juga nilai rho A itu 0,922 dikali 1922 kg per meter kubik. Tahu nilai P2 juga itu kan berarti 2,438 dikali 922 dikali 9,8655. Ini G-nya ya, 101,5 dikali 10 pangkat 3 gitu. Jadi kan kita tahu nilai P2 nya 123,5 dikali 10 pangkat 3 berarti hasil 123,5 kilonewton per meter kuadrat. Ini kan newton per meter kuadrat gitu ya. Nah, dari sini coba kita cek kalau itu tuh berapa gitu. Kalau jawabannya berapa? Kan kalau di jawaban 17,92 ya. Terus yang kalau dari sini 123,5 berarti kan ini cocok. Terus ini juga cocok gitu. Nah, itu buat nomor 3. Kita lanjut kali ya ke nomor 4. Nomor 4 tuh ada tekanan di dalam 2 buah cairan, yaitu raksa dan ini air. Ya, bisa baca sendiri buat soalnya. Ini buat jawabannya nanti apakah kita sesuai dengan jawaban ini, kita lihat nanti. Kita gampangnya ngilustrasiin dulu. Ilustrasi tahu ya kan, gimana ya gambarnya, gini aja kali ya. Nah, ini misalnya ada 2 cairan gitu. Ini ada P0 ya kan, ketinggiannya sampai sini dan sini sampai sini gitu. Ini kan berarti P1, ini P2 gitu ya. Nah, P0 nya tuh ternyata 756
MHG T sama dengan 0 derajat Celcius. Kita tahu juga rho 0 nya sekitar 13,5955 gram per cm3. Nah ini kan kita tahu H1, ini H2 gitu ya. H1 nya itu 5,6 cm. Ini buat yang H2O, berarti ini H2O, karena kan raksa tuh lebih berat daripada H2O, makanya dia di bawah kan. Kalau kita kasih merah kali ini. Nah terus aduh sih, P1 nya kita tahu 0, oh ini rho 1 ya, rho 1 nya itu 0,998 gram per cm3. Terus kalau H2 nya itu nilainya 12,1 cm. Ini kan raksa gitu ya. Terus rho 2 nya itu 13,55 gram per cm3 gitu ya. Lanjut dulu nanti ya. Oke, lanjut lagi ke soal yang tadi ya. Nah, kita dapat data dari di buku Genkopis di tabel sorry enggak belum kan kita tahu ya, diketahui itu 1 din per centimeter kubik sama dengan 1 newton per meter kuadrat gitu ya kan. 1 din tuh sama dengan 1 gram centimeter per second kuadrat. Nah buat nyari P2 kita tahu itu P1 tambah P0, berarti kan H1 dikali rho 1 tambah H2 dikali rho 2 tambah P0 gitu. P2 lagi. P0 sorry. P0. Nah, udah tinggal P2 nya kita hitung. Kan ini 5,6 meter centimeter sorry kali 0,998 gram per centimeter kubik tambah 12,1 cm kali 13,55 gram per centimeter kubik. Nah ini tambah 75,6 cm kali 13,5955 gram per centimeter kubik. Kali 980 cm per second kuadrat. Ini buat konversinya gitu, bersecond hilang. 980 iya. P2 nya dapat serangan 1,175 kali 10 pangkat 6 gram centimeter kuadrat ya per centimeter kuadrat. Berarti P2 nya nanti 1,175 kali 10 pangkat 6 di
per sentimeter kuadrat gitu. Nah ini buat hasil P2 nya nih. Nah sama nggak P2 nya? Sekitar segini lah ya, sama nggak hasilnya? Lanjut ke, kalau misalnya kita ubah ke PSIA gitu, kita pakai tabel nih, tabel A1 di appendix ya, 1 sampai 8 gitu. 1 PSIA itu sama dengan 6,8947 kali 10 pangkat 4 dina per sentimeter kuadrat gitu. Kita tahu kan P2 nya sama dengan 1,175 kali 10 pangkat 6 din per sentimeter kuadrat per 6,8947 dikali 10 pangkat 4 dina per sentimeter kuadrat per PSIA gitu. Nah, berarti kan nanti hasilnya itu bakal dapat 17,0 sekitar segitulah PSIA. Nah, tuh ini kalau kita misalnya cocokin ya, sama kan, sama gitu. Terus kita tahu nih, kalau misalnya mau nyari P2 absolut gitu, ya kan, lalu kan kita mau cari dia dalam bentuk apa, kilonewton per meter kuadrat dalam SI unit berarti ya. Berarti kan kita P2 itu harus dikurangin dulu gitu. 17 PSIA dikurangi 14,7 PSIA. Nah ini tuh apa? Ini tuh dia 14, itu tuh 14,7 tuh ya convert gitu lah, ATM ke PSIA. ATM tuh PSIA kan berarti saya nanti 2,3 PSIA ya. Nah terus kita tahu P2 tuh 1,175 kali 10 pangkat 6 di sentimeter kuadrat per 10 per sentimeter kuadrat per pangkat 2 gitu. Ini hasilnya 2,3. Iya 2, oh PSIG sorry, bukan PSIA ya, PSIG besar couch gitu. Jadi kan absolutnya kalau ini di couch ya, ini P2 couch berarti 17 dikurangi PATM gitu, P absolut dikurangi PATM, P couch. Nanti terus lanjut ke yang berubah ke ini ya, ke newton meter. Ini hasilnya 1,175 kali 10 pangkat 5 newton per meter kuadrat. Itu hasilnya jadi 107,5 kilonewton per meter kuadrat. Nah, coba kita sesuaiin apakah sama jawaban. Ini kan sama gitu, PSIG ini sama ya kan, ini sama nih tuh
Lanjut ke pembahasan soal yang ini, sorry kerekam ya. Oh, kerekam. Soal 5 kali ya. Soal nomor 5 nih. Soal nomor 5 tuh sama ya, kurang lebih ada dua cairan. Cuman yang ditanya tekanannya gitu. Dalam pipa manometer utuh gitu. Berarti kan kita ilustrasiin dulu aja ya biar gampang. Ini kan uh, vessel containing air. Oh, berarti dia tuh yang A-nya, titik A-nya ketutup. Terus titik B-nya juga ketutup ya. Nah, gitulah. Sorry ya kalau gambarnya jelek. Terus ini PB, uh, pressure PB, atmospheric pressure, uh, meter. Jadi ada air, ada udara ya, ada air, udara. Ya, ada air sama udara. Setelah ini gitu. Ini buat yang A, yang di A tuh ada yang buat di A, terus ini buat yang di B gitu, sampai sini. Nah, sisanya itu udara gitu. Ini rho A, ini rho B gitu. Yang ada ini PB, rho B. Nah, ini tuh ketinggian udaranya Z. Nah, ini ketinggian si airnya, cairannya, R ya dia, R, sorry, R gitu. Nah, kita tahu kalau Z ini kan berarti Z sangat kecil ya. Kecil, berarti bisa diabaikan gitu. Diabaikan aja, bergampang hitungnya. Kita tahu R itu 0,415 meter. Terus rho B-nya itu ya 754 mmHg. Bukan ini dong. Bukan PB, bukan rho B, PB 154 mmHg. Kalau PA nya ini sebenarnya P0. Oh, berarti ini tuh kebuka, cong. Sorry. Nah, P0 kan. Terus rho A nya 1000. Ini rho air ya, kilogram per meter. Rho B nya tuh 1,3 kilogram per meter kubik. Gas, ini air gitu, atau H2O. Nah, kita tahu di ini, di persamaan dengan Koplis 2 2 14 tuh, PA minus PB sama dengan R dikali rho A kurang rho B, ya kan, kali dengan G. Jadi kan hasilnya 0,415 dikali 1000 dikurang 1,3 kali 9,80665 gitu. Kita dapat PA minus PB sebenarnya 4064 Newton per meter persegi. Berarti itu semuanya dari 4,064 kilonewton per meter kuadrat gitu.
Nah ini hasilnya. Terus kita tahu kalau misalnya kita mau nyari PB itu kan row-nya 754 ke mmHg ke TM, enggak ke Newton per meter. 760 kali 1, iya sorry 101,325 ini Pascal gitu di AT. Nanti hasilnya 100,52 kilonewton per meter persegi. Terus kita tahu kalau nilai PA absolut itu ya, oh enggak, iya PA absolut berarti kan PB ditambah selisihnya kan tadi PA min PB gitu. Ya udah berarti 100,52 tambah 4,064 itu kan hasilnya nanti 104,6 kilonewton per meter persegi. Ini sama ya dengan 15,17 PSIA gitu. Nah, dengan catatan tadi itu kilonewton per meter kuadrat itu sama 0,145 PSIA gitu. Nah, terus nomor 5 ya. Oke. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 tuh small pressure difference. Jadi PAU lagi R0 nya 90, terus densitas hidrokarbon 812 kg per meter kubik, terus watt densitas air 948, terus diameternya 3,254,2, yang terbaca di manometer tuh R nya 117,2 mm. Kalau pressure difference jadi delta P ya, ditanyain delta P nya berapa gitu dalam mmHg dan Pascal gitu ya. Nah, kita ilustrasiin dulu aja. Dengan kita punya PA gitu sama PB kan. Oh yes, jangan gitu dong. Sorry, salah. Gambarnya tuh masih gini aslinya. Itu ada pipa. Aduh, cing. Gak gitu, cowok. Nah, gitulah. Itu titik A, ya kan. Inilah. Ini H1-nya 3,2 mm. Ini hidrokarbon ya. Hidrokarbon. Ini like fluidnya.
Rho-nya tuh dia 812 kilogram per meter kubik gitu. Dan itu air gitu. Ini raw water 998 kilogram per meter kubik gitu ya. Terus kita tahu ini heavy fluid water. Ini H2. H2-nya itu 54,2 mm. Terus ini R nya. Ini R nya 117,2 dikali 10 pangkat 3 meter. Ini H3 nya gitu. Nah, kita dapat dari di bagian koplis gambar 2.25 itu buat rumus itu kita pakai H1 dengan PA tambah H1 dikali rho A dikali G, terus H2 sama PB tambah H3 rho B dikali G tambah H2 dikali rho C kali G gitu. Nah, kita pakai pengerjaannya pakai prinsip hidrostatik. Prinsip hidrostatik. Kita tahu nilai H1 sama dengan H2 dengan nilai PA dikali H1 dikali rho A dikali G sama dengan PB tambah H3 tambah kali rho B dikali G tambah H2 dikali rho C dikali G. Nah, kita sederhanain dulu ya. PA dikurang PB dengan min H1 rho A dikali G tambah H3 dikali rho B dikali G tambah H2 dikali P rho C dikali G. Nah, kita tahu ini delta P itu sama dengan min 3,2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 812 dikali 9,8 tambah 117,2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 998 gitu. Tambah 54,2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 998 dikali 9,8 gitu. Nah, ini hasilnya 621,6 Pascal gitu delta P nya. Terus kalau misalnya kita ubah dia ke mmHg, tetap 1 mmHg sama dengan 133,322 Pascal gitu. Kita tahu nilai delta P nya 621,6 per 133,322 4,6624 mmHg. Dan dah, ini jawabannya gitu. Nah, ini buat jawaban yang versi pertama. So, kalau yang kita versi kedua nih ya. Kita asumsikan
H1 dan H2 ringan. Maka H1 sama dengan H2 sama dengan H3 sama dengan R gitu. Berarti nanti nilai delta P nya sama dengan rho 2 rho 1 dikali G dikali R, kan? Nilai delta P sama dengan 992 dikurang 812 dikali 9,8 998 dikali 0,1172, dan nanti nilai delta P nya sama 213,6 Pascal gitu. Nah, ini buat jawaban yang versi keduanya. Terus kalau misalnya kita ubah ke itu mmHg, berarti kan 213,6 per 133,322 1,6 mmHg gitu. Hasilnya sekian. Sebenarnya hasilnya nggak beda jauh sih. Ini cuman versi 2 itu diasumsikan ini gitu, si H1H2 nya ringan, terus si diameternya tuh nggak terhitung gitu, diameter tingginya gitu. Kurang lebih buat pembahasan soal yang berkaitan dengan fluida statis ya, soal 3, 4, 5, 6. Semoga dapat dipahami. Bila ada yang tanyakan boleh. Semangat terus. Terima kasih.